Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Bagas Satria Fadlillah dengan nomor pokok mahasiswa 20065526264 dari Prodi Geologi Angkatan 2020 FMIPA UI akan memaparkan hasil dari bacaan saya, yaitu review question week 7 geologi struktur pada tahun 2021. Ya, di sini udah ada 4 soal diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan bacaan gitu. Kita baca dengan mandiri, kuliah secara sinkronus, dan review questionnya adalah 4 soal ini. Yang pertama ada jelaskan perbedaan dislocation creep dengan diffusion. Dimana setelah saya baca-baca, dislocation creep itu adalah sebuah deformasi yang utamanya memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan pergerakan dari dislokasinya itu sendiri. Nah, hasil yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya rangkum adalah dislocation creep merupakan sebuah pergerakan yang terjadi pada suatu kristal atau suatu atom. Jadi ini atom-atom seperti ini ketika mereka mengalami sebuah pergerakan atau pemutusan atom dan kemudian bergabung dengan atom yang lain ataupun seperti ini ya, bisa dilihat ada atom yang lebih gitu dibandingkan atom yang bawahnya, surplus atom seperti ini, maka dia dapat dinyatakan dengan dislocation. Kemudian dislocation shift juga biasanya disebut dengan linear defects. Dislocation merupakan sebuah pergerakan pada atom yang memiliki relativitas dengan keberadaan kristal di differential stress. Merupakan istilah untuk menggambarkan kombinasi aktivitas yang terjadi secara glide dan climb, cross slip dan climb, dan juga dislocation glide. Sedangkan diffusion sendiri merupakan sebuah mekanisme yang terjadi pada atom untuk berpindah posisi atau tempat. Seperti yang udah kita tahu di pelajaran apapun itu, diffusion itu biasanya memiliki ketentuan pergerakan dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang lebih rendah. Sehingga eh, pada kasus atom ini, kita dapat melihat perpindahan atom yang konsentrasinya lebih padat seperti itu ke konsentrasi yang jauh lebih renggang. Selain itu, mekanisme diffusion juga dikontrol oleh temperatur yang dapat menentukan putus atau tidaknya suatu ikatan atom di suatu kristal. Nah, ini sudah ada beberapa gambar yang saya cropping dari materi yang diberikan Pak Reski, di mana intinya ada beberapa pergerakan dari dislocation creep itu sendiri yang menjadi 3 kategori, yang tadi adalah glide, climb, dan cross slip maksud saya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perbedaan bidang slip pada deformasi kristal secara pada kondisi plastik dan bidang slip yang berasosiasi dengan brittle faulting. Nah, ini mungkin di remind lagi, untuk brittle itu adalah suatu uh, pergerakan solid ya, yang ketika dia mengalami tekanan atau gaya tertentu yang melebihi daya tampung dari dalam material tersebut akan mengalami sebuah patahan. Pada definisi di sini merupakan sebuah respon dari material solid terhadap stres, terhadap tekanan seperti itu, yang dia akan kehilangan kontinuitas atau cohesion. Nah, dia akan pecah. Nah, kalau analogi yang pernah saya pelajari, brittle ini tuh seperti sebuah bongkahan coklat atau blok coklat seperti itu. Ketika dibekukan dan kemudian kita tekan dengan sangat keras, maka dia akan pecah. Beda halnya dengan misalkan di sini perbandingannya dengan ductile. Ductile ini adalah sebuah batang coklat yang dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan yang heated. Maksudnya agak panas gitu, jadi agak lembek. Jadi ketika mendapatkan tekanan yang sama dari kita, dia belum tentu pecah seperti brittle. Kemungkinan dia dapat bengkok seperti itu. Nah, jadi perbedaan bidang slip pada deformasi kristal plastik itu saya rangkum menjadi sebuah deformasi kristal dengan kondisi plastik mempunyai ukuran bidang slip yang relatif lebih kecil daripada
bidang slip yang berasosiasi dengan brittle faulting. Kemudian memiliki sifat yang dapat kembali kepada keadaan semula dengan kekuatan yang sama sebelum bidang slip tersebut mengalami deformasi. Bidang slip deformasi kristal secara pada kondisi plastik memiliki massa jenis atom yang relatif lebih tinggi, sehingga pada kasus ini ketika mendapatkan sebuah deformasi, dia dapat balik lagi dengan kekuatan yang sama ketika sudah mengalami deformasi tersebut pasca deformasi. Sedangkan pada bidang slip yang berasosiasi dengan brittle faulting memiliki massa jenis atom yang relatif normal hingga rendah, sehingga memungkinkan bidang slip tersebut hancur ketika mengalami pergeseran deformasi. Pergeseran di sini kita kita dapatkan informasinya sebagai keterdapatan di kerak bumi. Seperti itu. Nah, kemudian ini fenomena yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu tentang fenomena kuarsa yang terdeformasi kemudian menghilang ketika rekristalisasi. Nah, di sini saya ambil gambar kuarsa gitu dengan ukuran butir yang biasa kita kenal dengan fragmen, ya biasanya ada cobble, pebble, kemudian ada lepili, ash gitu kalau untuk batuan piroklastik seperti itu. Nah, di sini kuarsa ini setelah saya baca-baca juga, kuarsa kan memiliki fragmen, artinya masih bisa kita hitung lah walaupun misalkan kita harus menggunakan mikroskop. Nah, menghilang itu karena dia memiliki pengurangan fragmen, ukuran fragmen. Jadi kuarsa yang sebelumnya misalkan segini, kemudian dia berkurang lagi hingga mungkin menjadi sebuah fragmen yang kecil seperti ini, kemudian dapat menghilang atau tidak dapat terlihat oleh mata telanjang maupun dengan menggunakan mikroskop. Nah, proses pengurangan butir ini dapat terjadi ketika kuarsa tersebut mengalami proses deformasi rekristalisasi dinamis, di mana gaya yang bekerja atau mendominasi dari deformasi tersebut adalah differential stress. Kuarsa mengalami pengurangan ukuran butir kemudian menghilang. Nah, pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengenai mekanisme deformasi plastik yang terjadi pada kerak bagian atas atau kerak dangkal. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari deformasi plastik yang terjadi pada kerak bagian atas. Nah, di sini adalah salah satu mekanismenya untuk deformasi tersebut adalah yang paling utama ya. Yang paling utama adalah pressure solution, di mana bagian dangkal memiliki kandungan fluida yang melimpah dengan temperatur yang relatif rendah. Ini temperaturnya adalah temperatur lingkungan. Pressure solution memiliki proses perpindahan massa yang melibatkan fase fluida reaktif dan tertransportasinya dari fluida reaktif tersebut, dengan tentunya keterlibatan butir yang terdapat pada lapisan fluida di batuannya, di batas dari butir tersebut. Oke, baik, sekian referensi dari maksudnya presentasi dari saya. Berikut adalah referensinya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.